Oh, kalau pulang sore nggak mandi kali, nggak dandan. Makanya suaminya itu kalau mau nyentuh juga males. Belum disentuh ya sama suaminya ya. Mungkin kalau dikasih anak tuh nggak bisa ngurus. Jadinya itu Allah juga nggak berkenan buat memberi anak gitu. Oh, jangan-jangan kena guna-guna nih. Jangan-jangan ada yang sengaja dukunin nih biar nggak punya anak nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Mama Ke di channel seorang pengangguran yang banyak kerjaannya. Siapa lagi kalau bukan channelnya Mama Ke Ngehom, si ibu rumah tangga. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dimudahkan dalam segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dan selalu happy. Amin. Di video kali ini, Mama Ke mau sharing-sharing tentang perjalanan Mama Ke menjadi pejuang garis dua. Di video sebelumnya ya, yang Mama Ke ngobrol sama Bapak Ke sambil makan, ngobrolnya pakai bahasa ngapak. Itu kan Mama Ke ada cerita kalau Mama Ke itu pernikahannya udah jalan 9 tahun. Jadi menikah di tanggal 16 Mei tahun 2014 dan sekarang kan udah tahun 2023 ya. Jadi jalan 9 tahun, nanti di tanggal 16 Mei baru genep 9 tahun. Nah, di perjalanan pernikahan 9 tahun ini kita tuh belum diberikan keturunan. Jadi sampai sekarang ini juga Mama Ke sama Bapak Ke itu masih jadi pejuang garis dua, guys. Pernikahan menuju 9 tahun itu bukan waktu yang singkat ya guys, bukan waktu yang sebentar. Dalam perjuangan memiliki momongan juga kita tuh udah semaksimal mungkin. Apa-apa yang disarankan ke kita dari orang-orang yang memiliki perjuangan yang sama, kita juga udah berusaha banget buat menjalani ya masukan-masukan itu, dari mulai alternatif, dari mulai ke dokter, ke rumah sakit ini, ke dokter ini, dari mulai makanan, ini loh makanan yang bagus buat promil, itu kita juga udah coba, minuman yang bagus, ini loh jamu-jamuan yang bagus, dari mulai herbal, dari mulai obat-obatan yang disarankan dokter, yang harus dibeli, harus beli di apotik, diminum, dari mulai vitamin-vitamin, semua itu kita tuh udah coba kayaknya ya guys. Cuman qadarullah memang sampai saat ini Mama Ke dan Bapak Ke belum dikasih momongan. Semoga nanti segera diberikan momongan ya guys. Mohon doanya, amin, amin, amin ya robbal alamin. Jadi sebenarnya dari pihak keluarga ya guys, tidak ada tekanan apapun. Mereka selalu support, tidak ada yang membebani apapun, tidak ada kata-kata yang membuat kita tuh jadi seperti berkecil hati, itu tidak ada. Bahkan mereka semua itu membesarkan hati kita berdua, dari mulai masukan-masukan yang mm, tujuan pernikahan itu satu-satunya itu bukan tentang anak ya, bukan tentang memiliki anak, itu bukan. Eh, Memiliki anak itu adalah salah satu eh, menambah nilai ibadah ya guys. Memiliki anak itu kan perjalanannya dalam memiliki anak itu kan salah satu ritual menjalani ibadah ya guys. Mengeluarkan biaya, mendidik mereka, mengontrol mereka, pertumbuhan mereka, itu salah satu ritual ibadah. Jadi kalau memang niatnya memang ibadah, pernikahan itu sendiri pun ibadah ya guys, memiliki nilai ibadah yang sangat tinggi. Dalam perjalanan pernikahan yang begitu panjang, dalam kesabarannya, keikhlasannya, menerima ujian dan cobaannya, bahkan berletih-letih dalam berusaha memiliki momongan, bersabar, berikhlas dalam menunggu momongan, itu pun adalah nilai ibadah yang sebenarnya tujuan hidup itu ya ibadah itu sendiri kan guys, bekal di akhirat. Nah, jadi memiliki anak itu bukan satu-satunya tujuan pernikahan gitu. Banyak orang yang memiliki anak, bahkan anak itu sendiri menjadi
bumerang tersendiri bagi orang tuanya. Bahkan ada anak yang jangankan bermanfaat di dunia ya guys, di akhirat pun tidak gitu. Itu salah satu menjadi ujian tersendiri bagi orang tuanya, ya kan? Jadi belum memiliki anak itu bukan satu-satunya problem yang begitu besar, problem yang harus kita tuh jadinya putus asa tuh enggak. Jadi banyak sekali masukan-masukan yang semacam itu. Jadi bagi yang punya anak juga tidak boleh menyombongkan anak-anak mereka gitu. Gue udah punya anak loh. Ini aku udah punya anak loh. Kamu udah punya anak belum gitu. Itu tuh nggak bisa seperti itu ya guys. Karena memiliki anak itu jalan ibadah. Jadi kalau kita menyombongkan lalu yang diambil ibadahnya tuh apa gitu. Sedangkan dalam prosesnya itu mungkin saja anak-anak itu bisa saja menjadi bumerang buat orang tuanya, tidak menjadi manfaat bahkan di dunia maupun di akhirat gitu. Dan dari keluarga sendiri tuh nggak ada yang sepertinya cepet nih gitu, nggak ada pengen ngomong cucu atau pengen punya ponakan atau apa tuh nggak ada. Justru dari orang-orang lain ini yang sepertinya tidak mengetahui bagaimana usaha kita berdua, bagaimana kita menjalani sebagai orang yang sedang berjuang memiliki momongan, yang berkomentar sepertinya seakan-akan itu eh, tidak sesuai faktanya gitu. Orang-orang lain ini yang sepertinya yang tidak tahu dan mungkin cara penyampaian mereka ke kami itu kurang berkenan atau mungkin kaminya yang sensitif, kita juga tidak tahu ya guys. Mungkin karena memang memiliki momongan eh, keinginan memiliki momongan di pernikahan yang udah berjalan cukup lama di 9 tahun itu menjadi isu sensitif ya guys. Bahkan kalau ditanyain kapan punya anak gitu, udah punya anak belum atau gitu ya, itu tuh kita tuh udah deg-degan duluan guys. Kalau ditanyain seperti itu, karena nantinya pasti ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang kita itu nanti bingung jawabnya gitu. Kadang orang berkomentar, nggak niat ya punya anak ya gitu. Oh mau karir dulu ya, sengaja nunda anak ya, KB ya gitu. Ada juga yang berkomentar semacam itu yang bikin kita tuh down karena itu tidak sesuai faktanya ya guys. Karena bahkan di usia pernikahan 3 bulan itu kita tuh udah menjalani promil guys. Bahkan di bulan-bulan pertama itu kita tuh udah urut ya. Kan kalau orang zaman dulu itu kan diurut gitu biar peranakannya deket gitu gitu kan. Itu tuh kita tuh juga udah gitu. Bahkan sampai promil, eh, lanjut promil, berhenti, lanjut lagi gitu sampai akhirnya eh, mengetahui bahwa suami ada varikokel gitu. Itu pun setelah menjalani promil dan mengetahui bahwa suami ada varikokel, itu tuh nggak ada dari pihak keluarga yang oh ternyata oh ini ya yang bermasalah ini tuh nggak ada. Semua tuh memahami, benar-benar memahami, nggak ada kata-kata yang bikin kita tuh down tuh nggak ada. Jadi antara aku dan suami pun sudah ngobrol-ngobrol, berkomitmen bahwa dalam usaha kita memiliki anak itu ini adalah jalan ibadah kita ya. Eh, jadi kita tuh nggak usah yang terlalu gimana-gimana, ini salah siapa atau itu tuh nggak ada. Kita tuh udah komitmen, bersabar, berlapang dada, menerima proses ini dengan baik. Cuman kadang komentar-komentar dari orang itu yang bikin kita tuh down bahkan stres ya guys. Bahkan ada yang berkomentar eh, banyak dosanya kali sama orang tuanya nggak nurut gitu, makanya sama Allah nggak dikasih anak. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang berkomentar mungkin kalau dikasih anak tuh nggak bisa ngurus, jadinya itu Allah juga nggak berkenan buat memberi anak gitu. Ada juga yang semacam itu. Ada yang bahkan menyarankan coba deh berdoa ke Allah,
Ya Allah, kalau memang seandainya saya dan suami itu berjodoh, tolong berikan kami keturunan gitu. Kita menerima masukan semacam itu malah jadinya down, guys. Malah jadi berpikir berarti perjalanan pernikahan kami ini selama bertahun-tahun ini apakah dianggap tidak berjodoh? Kalau memang hanya hanya keturunan adalah satu-satunya tujuan kami menikah gitu. Jadi kan ada pertanyaan semacam itu di benak kami gitu. Jadi masukan-masukan yang semacam itu yang bikin malah kita tuh menjalani proses pernikahan ini jadi gak nyaman ya guys. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, apa benar kita gak jodoh? Apa benar kalau gak dikasih anak tuh gak jodoh? Jadi ada pertanyaan semacam itu. Bahkan ada komentar yang bilang karena dulu kan mama kayak emang dari awal pernikahan, sebelum menikah pun mama kayak kerja ya guys. Dari awal pernikahan sampai pernikahan ke 7 tahun mama kayak tuh masih kerja. Jadi kerja di perusahaan manufacturing gitu. Memang kalau berangkatnya itu udah pagi, pulangnya sore, bahkan kadang malam karena diharuskan harus lembur. Nah, karena keadaan semacam itu pun bahkan menjadi eh, bahan komentar mereka gitu. Oh, kalau pulang sore nggak mandi kali, nggak dandan, makanya suaminya itu kalau mau nyentuh juga males. Belum disentuh ya sama suaminya ya. Ada pula yang bener-bener itu komentar semacam itu tuh dilontarkan tuh ada guys. Makanya itu jadi geleng-geleng banget ada orang yang mampu berkomentar semacam itu kepada orang lain yang mereka itu nggak memikirkan apakah komentar mereka itu menyakiti atau tidak gitu. Jadi ketika mama kayak menerima komentar semacam itu pun kita bisa apa guys menjelaskannya pun menjelaskan seperti apa kalau ada komentar-komentar semacam itu kan komentar yang sepertinya bukan masukan atau sharingnya secara positif ya guys, itu lebih ke intimidasi ya kan, malah bikin kita tuh down, stres, jadi seperti terombang-ambing, jadi pernikahannya juga jadi nggak tenang. Ya, jadi proses penerimaan kita terhadap apa yang kita sedang jalani ini jadi malah kita tuh kayak berontak gitu. Kita tuh jadi menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Dulu sempet bener-bener menyalahkan bahwa apakah Allah nggak sayang sama aku sampai saat ini jadinya aku nggak dikasih keturunan, tuh ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu ya guys. Jadi kita kan udah berusaha, udah berdoa semaksimal mungkin. Apa yang membuat Allah itu menutup, menunda atau tidak memberikan jalan kita memiliki keturunan tuh apa? Apa benar karena kita itu banyak dosanya? Apa benar karena kita itu jarang, jarang ngamalnya? Karena kan ada yang komentar, oh jarang ngamal itu mah, coba ngamal gitu. Oh jarang baca Al-Quran itu mah, coba dia baca Al-Quran yang ini. Apakah karena itu? Padahal kita juga sebagai hamba ya menjalankan suatu hal yang sebisa mungkin tuh positif ya guys, yang bisa istilahnya tuh merayu Tuhan kita itu untuk mengabulkan doa-doa kita. Kan Allah berjanji bahwa siapa yang berdoa ke kita akan dikabulkan gitu kan guys. Kenapa doa-doaku dan usaha-usaha suamiku dan aku tuh nggak dikabulkan? Apakah Allah nggak sayang? Apakah dosa-dosa kita itu sebanyak itu gitu? Kalau emang karena dosa, bukankah eh, bahkan ada orang yang dengan jalan zina bahkan diberikan keturunan gitu? Apakah aku lebih buruk dari itu gitu? Jadi ada sempat pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang membuat kita tuh down sendiri, menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan Tuhan. Setelahnya, alhamdulillah setelah kita banyak menerima masukan, banyak mendengarkan ceramah-ceramah bahwa kita sebagai hamba memang memiliki keinginan ya guys, tapi sebagai Tuhan juga
memiliki keinginan terhadap hambanya gitu. Jadi Tuhan tuh, Allah itu pengen memiliki keinginan terhadap aku dan suami itu belum memiliki momongan gitu. Jadi bukan berarti kamu itu banyak dosanya, bukan berarti kamu tuh kurang amalnya, bukan berarti kamu tuh eh tidak berusaha dan berdoa semaksimal mungkin. Jadi anggapan-anggapan yang mengecilkan hati kita itu bukan berarti semacam itu, karena kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan gitu. Akhirnya kita juga alhamdulillah sadar ya guys, bahwa komentar-komentar semacam itu tuh sebenarnya tidak perlu menjadi bahan kita untuk berkecil hati gitu. Tidak perlu menjadikan kita itu down. Kalau memang kita niatnya ibadah, cukup prosesnya itu kita yang tahu dan Allah yang maha mengetahui. Biarkan nanti Allah yang akan memberikan jalan yang terbaik ya guys, baik memiliki keturunan atau tidak, nanti biarkan Allah yang memberikan jalan itu sendiri gitu. Jadi komentar-komentar semacam itu juga tidak perlu membuat kita itu jadi nggak bersemangat gitu menjalani pernikahan. Akhirnya nanti kita berkecil hati, akhirnya malah kita tuh ya udah demi memiliki keturunan kita jalan masing-masing gitu misalkan, tuh jangan sampai ya guys, naudzubillahi min dzalik. Jadi gitu ya guys, ini cuma sharing-sharing aja ya guys, mungkin ada para pejuang garis 2 yang mungkin mengalami hal yang sama, bisa sharing-sharing ya guys, saling menguatkan usaha kita. Jika ada yang berkomentar yang buruk-buruk, anggap saja itu adalah ujian buat kita juga gitu. Jadi kita punya proses memfilter orang-orang yang positif, memfilter orang-orang yang boleh di dekat kita gitu. Orang-orang yang positif yang harus kita dekati, yang bisa memotivasi kita, yang bisa sharing-sharing dengan baik ke kita, itu kita jadi punya bahan filter gitu. Oh, orang ini komentarnya sepertinya tidak membuat keadaan menjadi lebih baik, malah keadaan menjadi lebih buruk. Jadi kita membatasi diri ya untuk bersosialisasi dengan mereka-mereka yang seperti ini gitu. Jadi alhamdulillah sampai perjalanan usia 9 tahun ini mamake dan bapake bisa menerima, menjalankan dengan lapang dada, semoga nanti segera diberikan momongan. Sebenarnya sampai jalan 9 tahun ini pun setiap bulan itu kita tuh kayak yang deg-degan gitu nggak sih guys? Kalau nunggu-nunggu ini hari bulan ini positif nggak ya, bulan ini positif nggak ya gitu. Kalau mendekati tanggal-tanggal mau datang bulan tuh ya, positif nggak ya bulan ini? Ternyata enggak lagi. Itu pun proses setiap bulannya untuk kita mampu menerima dan berlapang dada, itu setiap proses setiap bulannya pun kita masih belajar ya guys. Jadi memang dibutuhkan masukan-masukan yang positif, orang-orang yang positif yang menemani dalam perjalanan kita, agar kita itu tetap bersemangat menjalankan ibadah di dalam pernikahan kita. Urusan nanti diberikan momongan atau tidak setelah kita berusaha semaksimal mungkin dan berdoa semaksimal mungkin, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pernikahan itu sendiri adalah jalan ibadah. Nah, sepertinya sampai di sini dulu ya guys sharing-sharingnya. Jadi teman-teman yang memiliki situasi yang sama, memiliki keadaan dalam proses yang sama, silakan sharing-sharing, silakan berkomentar. Kita saling mendoakan, semoga kita
segera diberikan momongan. Amin ya robbal alamin. Oh ya, yang belum subscribe boleh ya ditekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa ditekan loncengnya agar jika menerima video baru dari Mamake itu ada notifikasi. Jadi kalian bisa langsung nontonin video-video Mamake. Semoga video-video Mamake itu menghibur dan bermanfaat ya guys. Silahkan di like dan di komentar, di sharing juga, di share juga boleh. Mohon maaf ya guys kalau penyampaiannya kurang berkenan karena ini juga jadi isu sensitif bagi saya sebenarnya. Kalau ngomongin ini tuh agak-agak takut-takut gitu, agak bingung gitu penjelasinnya gimana ya gitu. Jadi oh ya, aku juga punya pengalaman ya guys. Sebelumnya ini nambah sedikit lagi. Jadi setelah mengetahui suami itu ada varikokel, sebenarnya kita tuh sempat menutup-nutupi ya guys keadaan ini ya guys, keadaan bahwa suami itu ada varikokel gitu, sempat menutup-nutupi karena kita tuh ya pertama menjaga biar suami tuh nggak down. Untuk menutupi ini mungkin suami menjadikan ini suatu kelemahan, takutnya nanti jika diketahui banyak orang nanti dia malah nggak semangat gitu. Tapi ternyata guys, memang kita tuh perlu orang-orang yang positif memang untuk menanggapi dalam problem kehidupan tuh perlu orang-orang yang positif ya guys. Karena ketika kita menutupi ini pernah suatu ketika cerita terus kita tuh menutupi, oh enggak kok aku dan suami tuh sehat alhamdulillah baik-baik aja. Malah responnya itu, oh jangan-jangan kena guna-guna nih, jangan-jangan ada yang sengaja dukunin nih biar nggak punya anak nih. Ada juga yang semacam itu guys. Jadi kita sama aku sama suami tuh berkomitmen ya ngobrol-ngobrol nih gimana nih kalau misalkan ditutup-tutupin kok malah jadi kayak gini. Jadi ada orang yang menyarankan hal-hal yang nggak bener nih, menyarankan bukan paranormal ya. Mereka kadang menyebutnya kan orang pinter nih, ke orang pinter nih, kesini aja nih, coba di orang pinter ini nih. Siapa tahu kalian ada yang guna-guna nih gitu. Siapa tahu ada yang nggak bener nih ke kalian gitu. Malah ada yang semacam itu. Jadi kita bingung nimpalinnya guys karena sebenarnya kita tuh tahu problem bener-bener ada problem medis gitu, bukan hal yang mistis tuh enggak. Jadi aku dan suami itu jadi akhirnya ngobrol-ngobrol memberikan keputusan bahwa ya udah nanti kalau ada yang tanya ya jujur aja gitu, keadaannya seperti ini. Jadi mereka yang positif bisa memberikan saran-saran, bisa saling sharing yang terbaiknya tuh seperti apa gitu. Jadi emang kita tuh butuh lingkungan yang positif ya guys, butuh orang-orang yang positif buat kita tuh saling menyemangati dalam perjalanan hidup kita gitu guys. Nah itu ya guys. Maaf jadi kelamaan tambahannya ya guys. Jadi terima kasih sekali yang udah support. Jangan lupa nih ditekan tombol loncengnya ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya.